Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bis Nugraha di dalam program podcast Infomu. Program kebanggaan ya untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah program-program di Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara kita sudah banyak sekali program-program acara dan bahkan kita sudah pernah menggelar yang namanya MPI Award. Wah, apakah narasumber-narasumber yang akan hadir ini bakal menjadi MPI Award selanjutnya? Kita tunggu aja nanti. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, sedang sekali rasanya Bis Nugraha kembali menyapa ruang tontonan sahabat dakwah Muhammadiyah, apalagi kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Masih muda, masih energik. Waduh, ini ya kita kalau besi jumpa-jumpa sekilas aja, tapi akhirnya bisa ketemu langsung, bisa berbincang langsung. Wah, jadi pengen balik muda lagi. Wah, padahal masih muda sebenarnya. Dan habis bersyukur kita bertiga di sini ya. Kayaknya trio kacamata ini semuanya. Oke, di hari ini kita spesial kehadiran pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Hadir langsung Ketua Umum dan Sekretaris Umumnya langsung ada Dinda Puspita Tito dan juga ada Riestul Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gimana kabarnya Dinda sama Fauzan? Alhamdulillah sehat. Sehat biasa. Ya, Masya Allah. Sebelum kita mulai, Bes punya siapin pantun tadi. Boleh, Om. Jalan-jalan ke Mamuju, Cakep. singgah sebentar makan papeda. Cakep. Kalau mau IPM Sumut maju, itu ada di tangan Dinda. Oke, kegiatan sehari-hari seperti apa sih kalau Bes pengen tahu dari Dinda dulu sebenarnya? Ya, kalau Dinda lebih ke kuliah, lagi fokus kuliah magister, alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam. Dan juga pastinya tentu mengurus persyarikatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sumut. Wah, sahabat dakwah Muhammadiyah, ini ketua perempuan nih ya, luar biasa pasti perjalanannya dan alhamdulillah sedang lagi S2 ya. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Semoga lancar. Semoga lancar. Kalau Fauzan gimana kesibukannya? Baru first graduate, Bang. Oke. Baru selesai. Baru selesai ya. Baru selesai. Fresh graduate. S1. Mau menyusul insya Allah S2. Oh, mau S2 langsung? Mau Insya langsung. Allah. Oke, nggak mau main-main dulu? Main-mainnya di IPM Sumut. Oke. Wes kan udah lihat kan perjalanan dari Dinda, Restu, tapi udah berapa lama sih periodisasi kalian ini kalau boleh tahu? Kalau IPM Sumut, Abang, dari 2023 akhir ya. Tapi sebenarnya kita pelantikan baru di Januari 2024 ini. Jadi ya mungkin berjalan sekitar 10 bulan, Bang. Oh, belum jalan 10 bulan ya. Iya. Perasaan Dinda dulu deh. Pertama di nanti menjadi ketua IPM Sumut ini gimana katanya? Awal kepilih menjadi ketua tuh saya sebenarnya nggak nyangka Nggak gitu ya, nyangka Bang. ya. Ya, apalagi baru satu kan ketua perempuan di IPM Sumut saat itu, Kak Hanipa, dan saya yang kedua gitu. Agak nggak nyangka kok bisa ya saya menjadi ketua IPM Sumut, saya dipercayakan gitu ya. Sebenarnya seperti apa ya, ada beban di pundak gitu, karena IPM Sumut kan luar biasa dari periode ke periode gitu. Nah, saya nggak mau dong di periode saya itu menurun. Jadi saya harus buat gebrakan-gebrakan baru yang sebenarnya itu beban tapi tetap harus saya jalankan karena itu memang udah amanah dari semua kader IPM Sumut. Oke. Gimana akhirnya Dinda itu kuat untuk menjalani sampai sekarang ini 10 bulan ini? Tentunya dari support orang-orang terdekat sih, Bang. Seperti Pak Ujan juga termasuk gitu kan, sebagai sekretaris umum dia selalu mendampingi saya. Juga teman-teman IPM Sumut lainnya itu selalu nge-support gitu, juga dengan daerah-daerah, teman, sahabat saya, bahkan orang tua saya juga nge-support saya gitu. Jadi itu yang buat saya kuat, saya bisa gitu. Tapi kalau untuk pimpinan wilayah IPM itu baru pertama kali kalau Dinda? Sebenarnya periode kemarin saya sudah masuk di periode pertengahan. Oke. Kalau Restu Fauzan, enaknya panggil apa? Fauzan atau gimana? Fauzan aja. Fauzan ya. Oke. Fauzan ini pertama kalinya dia di sekretaris umum. Pertama kali di IPM Sumut dan langsung jadi sekretaris umum. Gimana tuh? Pasti senang dong ya. Kalau dibilang senang, prestasi, salah satu prestasi lah, Bang, kalau kita bilang. Makanya ada perasaan yang sebenarnya kurang bisa diutarakan gitu. Nggak bisa disebut hanya dengan kata-kata, kalau kita bilang.
Mungkin dengan air mata mungkin ya. Air mata kebahagiaan. Oke, sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, IPM kan menjadi bagian dari proses kaderisasi. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa proses kaderisasi di lingkungan IPM itu sendiri. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, benar kesawaannya ya Bang? Ya, benar. Oke, jadi saya sedikit menjelaskan ya soal perkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi menurut saya perkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu merupakan perkaderan paling dasar ya di Muhammadiyah sebelum dia ke NA, ke Pemuda, Aisyah atau bahkan Muhammadiyahnya gitu kan. Jadi tugas kita sebenarnya lumayan berat ya di IPM karena dari awal tuh kita yang ngebentuk kader-kader Muhammadiyah gitu kan. Jadi ayahanda-ayahanda dulu pasti di kadernya di IPM juga gitu kan Iya, Bang. iya, iya. Karena kita kaderisasi paling dasar. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya kalau untuk perkaderan di IPM karena dia lebih kompleks sih menurut saya dibanding ortom yang lain gitu. Karena kita ada mulai dari Mabica. Itu malam bimbingan calon anggota. Nah, jadi bahkan sebelum dia jadi anggota aja itu udah ada kaderisasinya gitu kan Mabica itu. Terus kita juga ada Fortasi. Nah, kalau Fortasi itu lebih ke di sekolah-sekolah gitu. Jadi sebelum mereka masuk ke sekolah, mereka dikenalkan dengan IPM, dikenalkan dengan Muhammadiyah dan juga lingkungan sekolah gitu kan. Lalu ada PKTM 1, 2, 3 sampai ke paripurna. Oke. Tapi kalau base mau ke Fauzan dulu nih. Kalau job desk dari tugas seorang sekretaris umum IPM itu apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, baik sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi kalau job desk sekretaris umum yang pasti mendampingi ketua umum. Oke. Pasti pertama Bang. Dan habis itu juga menjalankan segala sistem administrasi IPM. Apalagi kan waktu tahun 2015-an kalau nggak salah IPM itu dapat awards dari Asia Tenggara menjadi organisasi dengan administrasi terbaik di Asia Tenggara gitu. Jadi juga menjadi salah satu tanggung jawab sekretaris umum untuk bisa menjaga terus bagaimana administrasi itu berjalan dengan baik dan juga menyebarkan segala informasi-informasi mau dari internal maupun eksternal. Mendampinginya sampai ke pelaminan kah? Masih pelajar loh. Masih pas sekolah dulu ya, Jan? Seperti apa Fauzan melihat sosok Dinda sebagai ketua? Ini mungkin pertama kalinya Bang Fauzan dipimpin sama ketua umum seorang perempuan. Awalnya nggak mau terlalu banyak berekspektasi, nggak mau terlalu banyak ini seperti ini pasti bakal bisa seperti ini, enggak. Tapi pada nyatanya akhirnya dan alhamdulillah pada hari ini kami betul-betul di IPM Sumut tuh merasakan betul-betul kekeluargaannya IPM Sumut. Nah, salah satu faktornya itu ya juga dari ketua umum yang terus berkoordinasi, terus juga konsolidasi dengan seluruh anggota. Jadi kalau Fauzan katakan memang ketua umum IPM Sumut cewek gitu, tapi hari ini ya itu betul-betul bisa merepresentasikan Kartininya IPM kalau kami katakan. Seperti itu Bang. Tapi kalau ke Dindanya sendiri, pasti banyak dong ibaratnya ya pro dan kontra. Mungkin ada segelintir oknum yang memandang sebelah mata wanita, padahal ya kalau memang layak kenapa enggak kan gitu kan. Betul. Nah, itu gimana rasa Dinda? Iya, jadi dari Dinda sendiri ya memandang persoalan itu tuh emang hal yang biasa di Indonesia gitu kan. Padahal itu sebenarnya nggak boleh kita biasakan gitu kan. Apalagi itu sepertinya apa ya? Tidak ada kesetaraan gender gitu kan Bang. Karena mereka memandang seseorang itu bukan berdasarkan kemampuannya, keterampilannya, tapi berdasarkan jenis kelaminnya gitu kan. Nah, itu kan hal yang aneh gitu menurut saya sebagai perempuan gitu. Kita kadang sebagai perempuan tuh ngerasa nggak adil. Kenapa ya perempuan tuh diperlakukan seperti itu? Padahal kita sama aja. Bisa jadi kita punya kemampuan yang sama gitu kan. Tapi kenapa harus dibedakan dengan jenis kelamin gitu Bang? Nah, jadi pasti banyak sekali waktu saya mau naik jadi ketua gitu kan. Banyak sekali pro kontra yang saya dengar. Perempuan itu emosional, nggak bisa memimpin karena emosionalnya itu gitu. Padahal emosional perempuan itu bisa jadi keunggulan dia, bisa jadi potensi gitu. Nah, berarti kan dengan emosional itu bisa jadi dia bisa merangkul teman-teman di IPM dan lain sebagainya gitu Bang. Oke. Kalau Bes melihat dari cara berbicara seorang Dinda aja, untuk PP aja udah layak sih. Amin. Tahun depan Bang. Tapi kalau gue tahu, rentang usia seseorang itu menjadi di IPM itu usia berapa? Kita itu dari 13 ya. Kita dari 13. 13 sampai 24. 24 itu udah nggak boleh lagi. Dan kita kalau di IPM tuh beda-beda Bang. Misalnya di ranting tuh umur sekian, di cabang sekian, daerah sekian, wilayah sekian. Jadi beda-beda. Oh, menyesuaikan juga. Menyesuaikan juga ya. Oke, kalau Dinda dari umur berapa?
Dinda ber-IPM dari kelas 2 SMP. Terus SMP ya. Oh, itu masih di cabang. Masih di cabang. Iya. Fauzan? Dari 1 SMP. Dari 1 SMP. Iya. Mengapa ber-IPM? Nah, mungkin Awal mulanya tuh orang tua saya kan Aisyah gitu kan, ibu saya berteman lah sama ibu Aisyah yang lain. Terus ibu Aisyah yang lain tuh punya anak di IPM. Nah, kakak itu ngajak saya gitu kan. Awalnya saya nggak mau gitu kan. Cuma karena orang tua ngedorong kayak ya udah ikut gitu, belajar bareng, coba belajar cari teman baru gitu. Nah, saat itu saya langsung ikut M1. Oke. Nah, dari situ saya kenal IPM dan falling in love gitu. Oh, boy sama IPM ya. Kalau Fauzan gimana? Iya, jadi awalnya masuk ke SMP Muhammadiyah. Jadi awalnya itu malah tertariknya ke Tapak Suci, bukan IPM. Oke. Baru masuk sekolah ikut Tapak Suci, dan ternyata ada dari dulu kakak-kakak juga senior di sekolah langsung nawarkan mau ikut nggak Taruna Melati. Dalam pikiran Fauzan dulu kan Melati Tapak Suci nih, gitulah enak kali baru masuk udah langsung bisa dapat Melati gitu kan mikirnya. Ya udah ikutlah perkaderan PKTM 1. Nah, ternyata setelah ikut kok ini ya Tapak Suci kan biasanya latihan fisik apa segala macam loh. Kok ternyata ini belajar terus. Ternyata baru tahu oh ini IPM ternyata gitu. Iya. Berarti nyasar. Nyasar, awalnya nyasar. Oh, Iya. Tapi ternyata nyasarnya ke jalan yang benar. Walaupun sebenarnya kalau di Tapak Suci pun juga apa ya? Benar juga. Organisasi otonom juga. Biasa kan? Betul. Iya. Cuman ya IPM berbeda juga. Insya Oke, Allah. tapi kalau untuk terkait dengan kaderisasi tadi sempat menyinggung PKTM itu seperti apa itu? Ada berapa aja PKTM? Pertama tadi kan Mabica itu untuk orang-orang yang belum masuk ke IPM gitu, calon-calon anggota Itu perkenalan orang yang lah ya. perkenalan gitu kan, mengenalkan IPM. Terus ada Fortasi, tadi Fortasi itu lebih fokus di sekolah sih, sebelum anak-anak masuk ke sekolah di Fortasi dulu. Lalu yang ada TM1, pelatihan kader dasar Taruna Melati 1. Nah, kalau itu dia lebih fokus ke keilmuan dulu. Jadi, sembari kita mengenalkan IPM, kita juga mengenalkan keilmuan yang ada di IPM. Misalnya, kita menggali potensi diri kader juga sih. Misalnya, dia pengen belajar public speaking. Nah, maka kita masukin materi public speaking, atau leadership, atau mungkin kewirausahaan. Nah, itu di TM1. Kalau kader muda Muhammadiyah itu TM2, itu dia lebih fokus ke leadership, udah bagaimana kepemimpinan di IPM, dia mengenal lebih jauh soal IPM, strategi yang ada di IPM dan lain sebagainya. Nah, kalau TM3 itu kita udah masuk ke fase mengenalkan dia ke ini sih. Gimana Pak Jon yang udah TMU? Jadi kalau TM1 itu kita berbicara dengan kayak IPM apa yang bisa diberikan ke anggota-anggotanya, apa yang bisa diberikan IPM kayak contohnya tadi tentang leadership, tentang komunikasi atau segala macamnya yang itu bisa berdampak ke kader-kader IPM-nya. Tapi kalau udah sampai TM2, TM3, sampai TM paripurna, itu udah berbicara apa sih yang bisa diberikan kader IPM untuk IPM-nya. Udah berbicara tentang kader ini apa fungsinya untuk IPM gitu, apa dampaknya untuk IPM, seperti itu. Jadi udah kebalikannya seperti itu. Jadi ibaratnya langsung ada langkah konkret gitu ya. Ada langkah konkret. Oke. Dan materinya pasti beda-beda tuh Bang, tiap TM1 sampai TM4 tuh beda-beda. Walaupun mungkin sama-sama Al-Islam dan Kemuhammadiyaan Iya. gitu kan, tapi kalau misalnya TM1 tuh masih pembahasan Iya. Islam itu apa gitu kan. Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu apa. Nah, kalau di TMU tuh udah beda lagi, pasti udah bahas paradigma, ideologi kayak gitu. Udah lebih berat. Ya, udah lebih berat Jujur sih, pembahasannya. Bis itu pengen ikut PKTM itu sebenarnya. Iya. Udah keluar banget. Iya, expired. Baitul Arqam aja. Oke, tapi kalau untuk mengukur suksesnya kaderisasi di IPM itu apa sih itu ukurnya? Sebenarnya kalau di panduan SPI sendiri ya, sistem perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu kita punya banyak indikator, Bang. Jadi mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga acara selesai itu semua kita evaluasi dan ada penilaiannya gitu. Oke. Nah,
Tapi kalau menurut saya pribadi bang, sebenarnya bukan itu sih kita mengukur sukses enggaknya perkaderan gitu. Karena kalau itu kan itu cuma di atas kertas ya bang. Tapi kalau menurut saya sukses tidaknya perkaderan itu dilihat bagaimana kualitas kader itu setelah dikader. Jadi apakah dia memang ada kontribusi di IPM, apa yang dilakukannya untuk IPM itu menurut saya kita mengukur sukses atau enggaknya perkaderan itu bang. Oke. Betul. Oke, kalau tadi udah kita panjang ya bagi, tapi masih banyak lagi pertanyaan yang ingin Bes sampaikan, Bes tanya. Jadi kita kayaknya break dulu ya Dinda sama Restu. Boleh. Boleh bang. Nah, Bes dengerin suara Dinda cepet banget. Kecepatan ya bang. Memang seperti itu sudah bagi. Memang seperti Memang itu. seperti itu ya. Masih energik, masih muda. Oke. Semua anak IPM kayak gitu. Pantesan. Kerjanya Oke, kita break dulu ya. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu. Pastikan kamu tetap nonton channel ini karena kita masih akan berbincang-bincang bersama Dinda Puspita Tito, Karnavian. Enggak dah. Dan juga Restu Fauzan dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih dalam program podcast Infomu dan masih bersama saya Bes Nugraha dan narasumber kita ada Dinda Puspita Tito dan ada juga Restu Fauzan dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita lanjut ya perbincangan kita. Oke, mau cepet nggak apa-apa. Udah fresh tadi. Oke, kalau Bes boleh tahu selama 10 bulan itu kegiatan-kegiatan kalau dari Dinda sendiri apa sih yang dilakukan? Kalau kegiatan kita sebenarnya udah ada Rakerwil. Nah, itu rapat kerja seluruh pimpinan daerah yang ada di Sumatera Utara. Lalu kita udah ada seminar mengenai kewirausahaan. Lalu seminar tentang wanita juga ada Hipmawati. Lalu kita fokusnya sekarang lagi di literasi bang. Kita ada namanya sekolah literasi dan itu kita mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di daerah di Sumatera Utara tentunya satu-satu kita datengin dan kita membuat kegiatan soal literasi di situ bang. Jadi kita keliling ke daerah-daerah untuk mencari sekolah mana nih yang mau kita datengin untuk buat sekolah literasi. Paling jauh kemana daerah? Saat ini masih belum banyak sih bang, karena itu sebenarnya baru 2 bulan. Insya Allah ini bulan ketiga kita mau menjalani program itu. Kita baru ke Medan sama Deli Serdang. Masih yang dekat-dekat dulu bang. Nah kalau untuk hubungan antara pimpinan wilayah atau pimpinan daerah IPM dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu seperti apa? Baik sih bang, alhamdulillahnya kita tuh sering komunikasi ke sekolah-sekolah karena kita juga butuh ya anak-anak sekolah itu untuk menjadi audiens kegiatan kita. Jadi kita sering mengundang mereka di setiap kegiatan kita, seminar-seminar kita. Kita pernah buat dialog gue juga. Di dialog gue tuh kegiatan dialog kayak gini sih, diskusi, tapi kita ngundangnya anak sekolah gitu bang. Terus juga kita sering datang ke sekolah-sekolah gitu kan. Nah daerah-daerah juga sama tentunya kan. Mereka juga pasti butuh audiens buat kegiatan, datangin anak sekolah. Atau juga mungkin kadang mereka mengedukasi sekolah-sekolah mengenai IPM atau ya kegiatan program apa yang lagi mereka jalankan. Iya. Tapi kalau untuk minat anak-anak sekolah itu untuk gabung IPM dari tahun ke tahun itu meningkat atau gimana? Kalau untuk sekolah-sekolah itu kan kalau di sekolah itu berarti tingkat ranting ya bang, selalu ada dan sepertinya lumayan meningkat gitu bang minat mereka terhadap IPM karena kan IPM itu penggantinya OSIS kalau di sekolah umum. Jadi kalau di sekolah umum tuh ada OSIS, di sekolah Muhammadiyah itu IPM. Oh iya. Kalau dari Dinda sendiri sama Restu ada nggak strategi khusus untuk meningkatkan minat dari para pelajar itu untuk gabung di IPM? Kalau dari Dinda sendiri sih pastinya buat kegiatan-kegiatan yang menarik buat mereka gitu bang, yang mereka tuh butuh dengan kegiatan itu gitu. Misalnya insya Allah coming soon IPM Sumut tuh mau buat kelas kecantikan, terus kelas public speaking gitu. Itu kan maksudnya minat
anak-anak tuh kan beda-beda bang. Iya, Jadi kita iya, mau iya. tahu ada yang memang minatnya literasi, suka baca, suka nulis, ya udah kita fasilitasi gitu kan. Nah mungkin ada juga nih yang minatnya di permakeupan, skincare, mereka mau jadi mua nantinya, atau mungkin hanya untuk sekedar dirinya sendiri berpenampilan lebih baik gitu kan. Nah kita sediain juga nanti ada insya Allah kelas makeup. Makeup ya. Iya, dan juga public speaking itu kan penting ya bang. Nah itu insya Allah juga kita nanti akan buat kelas-kelasnya. Nah jadi menurut Dinda kan kegiatan-kegiatan kayak gitu yang menarik anak-anak ya untuk masuk ke IPM, karena oh mereka butuh nih sama yang kayak gitu kegiatan kayak gitu untuk menambah wawasan mereka, pengetahuan mereka. Mungkin itu kalau Dinda ya bang. Iya, iya, iya. Kelas masak mungkin juga. Kelas masak juga Atau bisa. konten Nah, ya, Betul, itu betul. bang, kemarin juga mau kita Iya, buat ya Jan, mau buat. dari bidang teknologi informasi insya Allah. Oke. Tadi menarik juga program literasi itu tadi. Mungkin boleh jelaskan lebih detailnya seperti apa? Nah kalau program literasi kita bang, kita datang ke sekolah tertentu yang udah kita tentukan gitu kan. Nanti kita sebelum hari H-3 atau H-2 itu kita ngasih modul ke mereka. Nah modul itu isinya tuh artikel-artikel gitu bang, yang udah kita kumpulin, isinya beda-beda lah. Mungkin ada 10 artikel di modul itu, kita kasih ke mereka. Kita minta mereka buat baca modulnya dulu sebelum kita datang. Nah setelah hari H kita datang ke sekolah, kita tahu mereka udah baca modulnya, kita bahas materi-materi yang tadi itu bang. Nah jadi kan kita mau tahu nih, oh pemahaman anak-anak ini udah sampai mana soal membaca, apakah memang sekedar membaca atau mereka udah paham soal apa isi yang ada di dalam modul itu gitu kan bang. Nah itu yang kita ukur. Nah kita mau lihat kan tingkat literasi di Sumut tuh gimana sebenarnya, dan pastinya setelah itu ya kita kasih tips and trick untuk cara membaca yang baik, mungkin memahami, dan juga ya pasti motivasi untuk terus membaca atau menulis mungkin gitu bang. Oke. Kalau dari Rias itu sendiri selaku dari Sekretaris Umum Pimpinan WIA IPM Sumut, itu hubungan-hubungan ke daerah-daerah gimana itu? Oke, baik bang. Jadi hubungan dengan ke daerah-daerah itu kami selalu terkoordinasi. Oke. Jadi apapun hari ini yang dibutuhkan atau apapun hari ini hal-hal yang menjadi kendala-kendala, yang pastinya kan kita memimpin, ada aja dinamika-dinamika dalam perjalanan, dan itu kami selalu koordinasi, kami selalu konsolidasi dengan pimpinan-pimpinan daerah yang ada di bawah kami. Dan juga tadi mungkin mau menambahkan sedikit aja terkait tentang literasi. Jadi hari ini literasi itu memang juga menjadi salah satu fokus kami, apalagi kami kan di IPM Sumut itu punya tagline yang hari ini betul menjadi visinya Ketua Umum itu adalah Laksana Muda Berdaya. Jadi bagaimana hari ini kami pelajar-pelajar Muhammadiyah bisa memperdayakan seluruh kader-kader pelajar Muhammadiyah untuk di Sumatera Utara, gitu. Nah, jadi untuk masalah literasi, bukan sebenarnya sekolah literasi ini memang baru kami adakan, tapi program literasinya bukan baru ini kami adakan gitu. Jadi Fauzan juga kemarin itu ikut Taruna Merati Paripurna untuk wilayah Sumatera, dan di situ fokus dari pimpinan pusat, hasil penelitiannya dari pimpinan pusat, ternyata memang Pulau Sumatera ini masih tertinggal secara geografis untuk program literasi. Makanya di parkaderannya itu diutamakan itu bagaimana pengembangan dampak dari literasi tadi. Makanya kita juga kemarin dari pimpinan pusat langsung yang turun dari bidang PIP itu kita ngundang seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan. Karena tempatnya kemarin itu di Kota Medan diadakan, kita mengadakan pelatihan menulis. Untuk menulis artikel, menulis jurnal, segala macam yang hari ini bisa meningkatkan literasi seperti itu. Dari pimpinan-pimpinan daerah itu kok boleh tahu ada berapa banyak pimpinan daerah? Pimpinan daerah di Sumatera Utara ada 23. 23. Ada 23 pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Sumatera Utara. Oke. Itu aktif semua itu ya? Alhamdulillahnya Tapi ada juga sih bang, pasti kendala-kendala untuk daerah yang nggak aktif pasti ada. Oke. Kalau misalnya yang kurang-kurang aktif itu gimana tuh selalu? Nah sebenarnya itu apa ya, permasalahan semua daerah, nggak hanya di Sumatera Utara tapi juga wilayah lain. Jadi kalau di daerah-daerah itu bang masalahnya kader-kader yang waktu itu di daerah di PM-nya mereka itu pindah ke Medan buat kuliah gitu kan, karena mungkin di daerahnya nggak ada universitas. Nah jadi orang-orangnya ke Medan semua bang, hilang. Nah jadi nggak ada lah orang ini daerah, itu yang buat daerah itu vakum sebenarnya. Oke. Tapi kalau ini kan ditonton oleh sahabat dakwah Muhammadiyah, mungkin para pelajar-pelajar yang belum bergabung di IPM itu boleh dong motivasinya apa sih menariknya bergabung di IPM itu? Oke. Itu mungkin seperti apa? Oke, boleh bang. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, jadi Fauzan selalu membahasakan
ke teman-teman atau ke adik-adik yang baru masuk ke IPM itu mengatakan bahwasanya IPM ini adalah tempat bermain-main yang elegan. Kita bermain-main sebetulnya di IPM. Bermain-main dalam konteks hari ini apapun yang mau kita buat, ya anak-anak identik dengan ya kalau kita mau main-main apapun yang kita ingin lakukan ya kalau bisa kita harus dapatkan. Nah, di IPM apapun yang kita mau itu semuanya bisa tersalurkan, semuanya bisa dapat. Apapun hari ini ya yang dibutuhkan gitu. Makanya Fauzan selalu mengatakan IPM adalah tempat bermain-main yang elegan, yang dimana hari ini semua kader IPM itu kalau ditanya pasti mengakuin itu. Jadi IPM ini dia nggak kaku, Bang. Nggak kaku ya? Dia nggak kaku, nggak yang kayak kita rapat harus gontong-gontokan, nggak. Malah semakin karena saking kompaknya, kalau bisa rapat itu malah setiap hari gitu. Kalau bisa ketemu terus gitu. Karena memang pinginnya main-main gitu. Tapi main-main, diskusi, ada aja nanti program yang jalan. Nggak kena marah orang tua kan tiap hari? Yang penting izin dulu. Oke. Kita melihat bagaimana etika-etika para pelajar mungkin ya segelintir lah ya yang mungkin etikanya ya bisa dibilang degradasi etika karena kurangnya santun pelajar. Itu seperti apa menyikapi dari pimpinan IPM Muhammadiyah Sumut dengan kondisi seperti itu? Oke, sebenarnya itu permasalahan yang urgent ya untuk IPM Sumut bahas gitu ya. Moral itu kan hal mendasar dari diri manusia sebenarnya, Bang. Nah, Dinda itu penelitian Dinda di S1 itu implementasi pelatihan kader taruna melati dalam pendidikan akhlak. Nah, jadi dalam penelitian Dinda ternyata di perkaderan IPM itu terdapat banyak penanaman pendidikan akhlak. Nah, menurut Dinda dari IPM sendiri udah pasti perkaderannya sangat membantu peningkatan moral dari remaja ataupun pelajar yang di Indonesia, Bang. Oke. Kemarin nih ya Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Abdul Mukti itu diamanahkan sebagai Menteri Pendidikan. Nah, harapan kalian itu seperti apa? Pertama kita alhamdulillah bersyukur banget gitu ya, Bang. Ada kader terbaik dari Muhammadiyah duduk di kementerian gitu. Nah, harapannya seperti banyak sekali, apalagi kita sebagai pelajar ya. Orang-orang yang memang di pendidikan dasar dan menengah ya kan. Kalau pendidikan tinggi udah pasti IMM gitu kan, Bang. Nah, jadi udah pasti kita punya banyak harapan untuk Prof Mufti ya tentunya, termasuk bagaimana mungkin banyak ya saya lihat cuitan-cuitan di Twitter, di Instagram gitu ya, harapan-harapan mereka juga gitu untuk yang sekarang gitu Prof Mufti, termasuk mungkin dari Merdeka Belajar yang harus dikaji ulang gitu. Nah, saya setuju sih, soalnya udah berjalan 5 tahun tapi Merdeka Belajar masih gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Kita nggak melihat perkembangan yang signifikan untuk itu gitu. Nah, mungkin itu bisa dikaji ulang, apakah memang harus dilanjutkan atau tidak. Nah, itu udah langkah yang tepat menurut saya dari Prof Mufti. Lalu juga untuk ini sih, yang bagi rapor itu loh, kan sekarang katanya anak-anak tuh semua dinaikkan aja, walaupun nilai rendah, mau nakal apa dan sebagainya itu tetap naik kelas gitu. Nah, jadi saya lihat banyak harapan dari orang-orang itu ditiadakan lagi. Kita tetap ada yang namanya tinggal kelas ada gitu. Itu dikembalikan lagi. Kalau dari Resto gimana? Sebelumnya mau mengucapkan selamat dulu untuk ayahanda di pimpinan pusat Muhammadiyah yang masuk ke dalam kementerian. Sebenarnya suatu hal yang harus kami ucapkan syukur berkali-kali karena hari ini ada ayahanda kita yang jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dimana itu adalah gaweannya IPM karena pelajar yang ada di sekolah-sekolah. Harapan kita tentunya besar, Bang. Jadi kita IPM ini juga bicara tentang inklusivitas. Itu bahwasanya IPM hari ini yang berdampak bukan hanya untuk anak IPM. Kalau bisa untuk anak-anak di luar dari sekolah Muhammadiyah pun harus berdampak. Ya, jadi harapan kita ke depannya IPM kalau bisa bukan hanya besar di sekolah Muhammadiyah, tapi juga di sekolah-sekolah umum ataupun sekolah swasta-swasta lainnya yang basicnya sebenarnya non Muhammadiyah, tapi harus bisa kita jangkau. Makanya hari ini dengan adanya bantuan, insya Allah dari Kemendikdasmen yang baru, Prof Mukti ya, kalau bisa membantu gerak langkahnya IPM agar semakin masif. Toh juga berdasarkan juga hasil dari kajian-kajian bahwasanya banyak hari ini dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu ya rata-rata semuanya duduknya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dahulu gitu. Artinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah memberikan dampak yang besar untuk kader-kader persyarikatan. Makanya hari ini ya
tugas beratnya IPM untuk bisa bagaimana hari ini kadernya juga harus bisa sampai ke Muhammadiyah. Bukan hanya stop di IPM, stop di pemuda, habis itu nggak bermuhammadiyah. Harapan kita seperti itu. Siap. Tadi kita udah membicarakan fokus dari IPM Sumut, selain kaderisasi, mungkin program-program kerja, itu ada yang lain nggak lagi fokus? Mungkin ke bidang Ipmawati sih Bang, tentang perempuan itu, kesetaraan gender, bias gender. Nah itu jadi perhatian saya juga sih, karena saya sebagai ketua umum perempuan gitu kan. Nah saya pasti mau punya banyak teman gitu kan Bang, di ketua-ketua. Kenapa cuma saya yang jadi ketua umum perempuan? Kadang gitu kan Bang. Tapi alhamdulillahnya untuk pimpinan wilayah se-Indonesia sudah ada sih beberapa yang memang perempuan. Nah tapi masih banyak Bang, saya lihat ada gap gitu antara perempuan dan laki-laki. Bahkan dari kemarin kan pelantikan menteri dan wamen gitu ya, itu kita cuma lihat beberapa orang sih yang perempuan gitu kan Bang. Nah, dari situ tuh sebenarnya kita udah lihat oh ada bias gender sebenarnya gitu kan di Indonesia ini, dan itu hal yang harus kita benerin sih di IPM termasuk. Iya. Iya, jadi Bang, sebenarnya apa yang dibilang sama Ketum Dinda tadi, bahwasanya itu hal-hal yang menjadi perhatian khusus untuk IPM Sumut gitu. Karena hari ini kan IPM Sumut karena perempuannya cewek, ya kalau bisa menjadi brandingnya di IPM gitu, bahwasanya di bawah kepemimpinan perempuan ya IPM itu tetap bisa berjalan. Nah, salah satu cara bagaimana kami untuk bisa memprioritaskan juga perempuan ke dalam setiap program-program kerja, kami itu membatasi, kami mau membentuk itu ada namanya buku buku untuk keberhasilan program kerja. Jadi program kerja itu berhasil kalau sudah dikatakan berapa persen nih. Salah satunya itu tadi, keterlibatan perempuan. Di dalam program kerja, ya kita batasin misalnya 30-40% di dalam program kerja harus ada keterlibatan perempuan. Makanya dikatakan berhasillah program kerja tersebut. Itulah cara kami IPM Sumut membatasi bagaimana hari ini ya keterlibatan perempuan ya juga harus sama dengan laki-laki, kesetaraan gender. Oke. Pasti besar harapan kalian terhadap IPM khususnya Sumut ini. Kalau dari Restu sendiri seperti apa harapan? Iya, harapan besar untuk IPM ke depannya, yang jelas kita berbicara untuk 2045 juga Bang. Kita berbicara IPM bukan hanya hari ini, berbicara ke depannya bagaimana IPM ini bisa memberikan dampak yang besar untuk pelajar. Ya mungkin untuk dalam hal-hal yang mungkin terlihatnya sepele seperti yang udah kita bahas tadi, untuk moral, untuk etika, untuk literasinya bagaimana. Ya IPM harus bisa menjadi salah satu saksi bahwasanya nanti bagaimana Indonesia bisa mendapatkan Indonesia emasnya, bonus demografinya. IPM harus menjadi saksi. Kalau bisa IPM bukan hanya jadi saksi, tapi IPM lah yang menjadi petugas di sana untuk bagaimana Indonesia emas 2045 itu kita dapatkan ke depannya. Kalau dari Dinda sendiri? Kalau dari Dinda sendiri harapannya itu IPM bisa jadi rumah untuk para pelajar Bang. Jadi banyak ya sekarang Bang, kita lihat pelajar-pelajar itu melakukan tindakan kekerasan, bullying, dan banyak lah ya narkoba, geng motor gitu ya Bang. Nah itu kan hal-hal negatif yang kalau bisa IPM Sumut tuh berperan di situ. Kita tuh ada untuk anak-anak remaja, pelajar yang memang membutuhkan rumah gitu. Nah kita mau jadi rumah ternyaman mereka Bang. Bagaimana mereka bisa berkembang dengan positif di IPM. Dan salah satu mungkin Bang, dan juga hari ini hal yang juga salah satu difokuskan untuk IPM Sumut, kita itu fokus dengan keterlibatan pemilih pemula nanti untuk pemilihan nanti, karena kan kita mau masuk ke dalam momen pilkada. Bener. Untuk di bulan 11 nanti. Jadi pemilih pemula ini kan ya mereka masih banyak harus tahu lah bagaimana sistem memilih, bagaimana harus cara memilih pemimpin secara kualitas, ya itu harus kita edukasi juga. Dan itu juga menjadi salah satu tanggung jawab IPM. Dan juga kita insya Allah juga mau buka ruang-ruang untuk apabila ada pengaduan-pengaduan advokasi dalam hal tanda kutip pemilu, ya kita IPM mau membuka ruang-ruang itu. Gitu nanti ke depan. Udah ada. Ya? Insya Allah kita mau audiensi dengan KPU dan Bawaslu. Baik. Sejauh ini dukungan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah ataupun Aisyah terhadap IPM itu seperti apa? Iya, sejauh ini Bang, kalau kami katakan
IPM Sumatera Utara ada sampai saat ini ya karena juga salah satu faktor ayahanda Muhammadiyah, ibunda Aisyah maupun kakak-kakak dari ortam-ortam lainnya itu betul-betul memperhatikan IPM. Karena itu tadi ya Bang, mungkin karena sadar bahwasanya IPM ini adalah perkaderan organisasi otonom dengan perkaderan paling dasar. Jadi betul-betul diperhatikan itu gitu. Diperhatikan ya apapun yang hari ini yang menjadi kebutuhan IPM ya semuanya dikasih, semuanya diakomodir. Gitu. Jadi hari ini ya kami cukup berterima kasih juga, kami juga cukup bersyukur hari ini banyak support dari ayahanda-ayahanda maupun dari ibunda Aisyah untuk bagaimana IPM itu bisa terus berkelanjutan ke depannya. Oke, seperti itu. Baik. Mungkin karena kita udah di penghujung acara ini ya. Oh, ada di ujung. Kalau sih pengennya 2 jam 3 jam tuh nggak ada ya kan. Oke. Mungkin apa ya, dari Dinda dulu deh, motivasi kepada kader-kader ataupun para ya anggota-anggota di pimpinan wilayah IPM Sumut untuk motivasi ke depan seperti apa? Oke, untuk motivasi untuk anak-anak IPM Sumut ya tentunya tetap semangat di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tetap jadikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai rumah kalian, rumah ternyaman, tempat kalian belajar, tempat kalian mengembangkan potensi kalian. Itu aja. Dari Resta? Ya, IPM udah seharusnya menjadi ruang positif untuk pelajar-pelajar. Makanya hari ini tadi seperti yang Fauzan katakan juga bahwasanya IPM adalah tempat bermain-main yang elegan. Makanya hari ini jadikanlah tempat main-main itu menjadi apa ya, rumah terbaik untuk kita lah menjalankan semua prosesnya. Toh hari ini kalau bisa berorganisasi jangan hanya dari tingkat kuliah. Kalau bisa dari tingkat sekolah udah dijalankan bagaimana cara berorganisasi gitu Bang. Jadi kedepannya waktu di kuliah nanti udah bisa menguasai, mana tahu nanti ada nih IPM yang jadi gubernur mahasiswa, jadi presiden mahasiswa kan bisa ngebantu nih bahwasanya Allah ini ternyata dari IPM dulu latar belakangnya kan pengalamannya. Betul. Itu. Baik, terima kasih buat Restu Fauzan dan juga Dinda Puspita Tito yang udah hadir di terima kasih FPI sudah IPM mengundang. Sumut ya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi. Amin. Ya kan, kalau ada program-program kerjanya ya kan. Nah, jadi sukses terus lah buat program kerjanya. Amin, sukses juga Bang. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan base bersama dengan Restu Fauzan selaku Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga bersama Dinda Puspita Tito selaku Ketua Umum Pimpinan Wilayah IPM Sumut, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara. Kaderisasi awalnya untuk Muhammadiyah bahkan nanti Aisyahnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa berorganisasi apalagi di Muhammadiyah ya itu berbahagia semua, dan mudah-mudahan kebahagiaan itu bisa tersampaikan buat Anda yang mendengarkan. Kini saatnya saya Bes juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.